Saya rekam sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelumnya, sebelum saya share screen. Ya, Mas Jamilatur Rizkil. Pakai Google Colab bisa nggak, Pak? Oh, maaf, ini nganu ya Mbak ya. Bisa pakai Google Colab, tapi nanti mungkin ada apa? Ada custom nanti di bagian load dataset. Nah, nanti mungkin agak sedikit berbeda. Tapi nanti Baik, untuk secara struktur nanti sama kok. baik Pak. Struktur Terima codingnya kasih. nanti sama. Iya. Jadi ada yang mau ditanyakan lagi? Tunggu 1945. Maaf ini untuk kamera saya nonaktifkan ya. Karena lampu di belakang saya nyorot di mata nggak enak banget. Baik, Pak. Boleh. Baik, ini langsung saya share screen. Sudah terlihat? Terlihat, Pak. Nanti buat seperti ini tampilannya. Bentar, kita mulai dari awal ya. Baik, yang pertama di searching saja di bagian Windows. Ini saya menggunakan laptop OS Windows ya. Mungkin nanti kalau ada yang menggunakan Linux atau menggunakan Mac, nanti bisa disesuaikan. Nah, di sini kita search namanya Jupyter Notebook. Nah, ini tampilannya seperti ini. Saya menggunakan Anaconda 3 untuk menginstal Jupyter Notebook-nya. Nah, untuk bagaimana cara menginstalasi Anaconda 3 dan Jupyter Notebook, tadi sudah saya share ya Windows Word-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Jupyter Notebook. Ini kemudian dia berjalan di dalam browser menggunakan port 888. Web servernya adalah localhost. Nah, yang pertama kita akan membuat folder baru di dalam Jupyter Notebook dengan cara di sebelah kanan ini ada tombol new, kemudian ini diklik. Nah, nanti ada notebook. Ya, ini nanti mungkin kalau dipunyanya adik-adik cuma Python 3 IP kernel ya. Tapi di sini saya kebetulan menginstal 2 kernel sehingga ada kernel Python 3 dan Jog Sentoro, nanti disesuaikan saja. Nah, ini nanti untuk digunakan untuk membuat file. Nah, yang pertama kita akan membuat folder. Ini kita klik new, kemudian terdapat link folder. Nah, ini diklik. Nah, nanti di bagian folder dicari saja. Nama filenya adalah untitled folder ini.
Nah, ini diklik, kemudian scroll ke atas. Nah, kemudian klik tombol rename. Nah, di sini saya akan menggunakan nama foldernya, yaitu contohnya di sini data mining. Nah, ini diusahakan ketika membuat nama folder ataupun nama file, mungkin tidak cuma bahasa pemrograman ini saja ya. Kalau bisa konsisten, itu jangan menggunakan spasi. Sekali lagi ya, jangan menggunakan spasi. Bisa ditulis menggunakan camel case seperti ini, seperti contoh kasus saya. Biasanya di awal-awal kata itu dia huruf kapital, atau kalau mau menggunakan spasi, spasinya diganti dengan underscore. Nah, jika sudah, di sini saya beri nama data mining, kemudian klik tombol rename. Nah, sehingga tadi folder untitled folder berubah nama menjadi folder data mining. Nah, saya buka folder data miningnya, klik. Nah, di dalam folder data mining itu nanti akan saya isi beberapa dataset. Nah, datasetnya itu akan saya buatkan folder tersendiri. Nah, sehingga di dalam folder data mining ini saya akan membuat folder baru. Nah, dengan cara sama, klik new, kemudian folder. Nah, di sini untitled folder ini diklik, kemudian klik tombol rename, kemudian ini diubah namanya menjadi data sets. Klik tombol rename. Nah, saya masuk ke dalam folder dataset. Nah, sehingga nanti di dalam root Jupyter, di sini ada folder root folder atau folder utamanya. Kemudian di dalam root ini nanti ada folder data mining. Di dalam folder data mining ada subfolder namanya datasets. Nah, tadi juga sudah saya share datasetnya yaitu suddenperformance.csv. Nah, nanti silakan diupload. Jadi cara menguploadnya ini masuk ke dalam pastikan ini masuk ke dalam subfolder dataset ya. Subfolder dataset itu berada di dalam folder data mining. Cara menguploadnya, klik di kanan atas itu ada tombol namanya upload. Ini diklik. Nah, kemudian dicari filenya. Nah, ini lokasi penyimpanan file saya. Nah, jika sudah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, tandanya ini barnya masih kosong, berarti belum diupload. Nah, kita klik tombol upload di kanan, ini warnanya biru, diklik, klik. Nah, sehingga nanti muncul file seperti ini, students_performance.csv. Isinya apa sih? Nah, isinya adalah seperti ini. Nah, ini baris 1, ini dia adalah sebagai kolomnya. Di sini ada kolom namanya gender, kemudian race, parental education, lunch, test preparation, kemudian ada skor matematika, skor membaca, dan writing score, skor menulis. Itu baik, kita kembali lagi ke Jupyter Notebook-nya. Nah, ini sudah berhasil mengupload file namanya students_performance.csv. Nah, datasetnya ini adalah dataset yang akan nantinya kita lakukan exploratory data analysis. Nah, jadi dari data ini nanti kita bisa melihat fenomena-fenomena seperti apa sih gitu, atau informasi-informasi seperti apa, atau grafik seperti apa. Bahkan nantinya kalau kita sudah memasukkan machine learning di dalam dataset ini, nah nanti pola atau pengetahuan yang terbentuk seperti apa. Seperti itu. Tapi nanti dulu kita belajar yang namanya exploratory data analysis terlebih dahulu. Baik, saya masuk ke dalam folder data mining. Ini dipastikan ya, dilihat ini di barnya ini. Saya masuk ke folder data mining, sehingga saya klik data mining. Nah, nanti seperti ini. Kemudian saya akan membuat file baru, yaitu file IPython. Nah, dengan cara klik tombol new. Kemudian, nah di sini ada filenya. Di sini saya menggunakan kernel Joko Suntoro karena yang API kernel Python 3 ini saya gunakan untuk project yang lain. Di
di sini saya menggunakan ini, nanti silahkan mungkin kalau di tempat adik-adik cuma ada satu kernel. Nah, itu dipilih saja, klik ini, nanti akan terbuka di tab baru. Nah, ini agak lama. Nah, ini sudah berhasil, kernel sudah ready. Nah, di sini nama filenya masih untitled. Nah, ini saya ubah, saya rename. Untuk nama filenya yaitu student performance. Dan seperti ini saja. Kemudian klik tombol rename. Nah, sehingga nanti di dalam root data mining, nanti ada folder namanya datasets, kemudian ada file namanya studentperformance.ipynb. ipynb itu adalah Interactive Python Notebook. Nah, baik, langkah pertama untuk coding yaitu kita akan mengimport library-library yang biasa digunakan untuk analisis data menggunakan Python. Nah, apa saja library-nya? Ini saya beri komen. Jadi kalau komen di dalam Python hampir sama dengan bahasa pemrograman yang lain, entah PHP, ASP.NET, Java, dan lain-lain, bisa menggunakan tanda pagar seperti ini. Saya beri import library untuk analisis data. Saya beri komen seperti itu. Yang pertama kita akan mengimport namanya pandas. Import pandas, kemudian saya inisialisasi import pandas aspd, kemudian saya import numpy asnp, kemudian ada apa lagi ya library-nya? Import pandas, numpy, kemudian import matplotlib. Jadi ini nanti untuk visualisasinya saya menggunakan dua library. Yang pertama adalah ini matplotlib.pyplot as plt. Biasanya saya inisialisasi dengan nama plt. Kemudian library yang kedua untuk visualisasi biasanya saya menggunakan seaborn. Import seaborn as sns. Nah, ini namanya di dalam Python ini len. Nah, nanti di Python ataupun di Jupyter Notebook maupun di Google Colabs itu untuk runningnya itu dia runningnya per baris. Ini masih dalam satu baris code. Nah, bagaimana cara pindah barisnya? Cara pindah barisnya bukan di enter. Kalau ini di enter, ini masih dalam satu line. Nah, kalau kita akan melakukan running atau pindah baris, yang akan kita gunakan tombolnya yaitu kita menggunakan tombol keyboard yaitu Shift Enter. Nah, ini tandanya kita akan melakukan running pada baris ini. Nah, kita tunggu mungkin agak lama. Nah, di sini sudah berhasil. Ini line 1. Line 1 ini dia berisi import library untuk analisis data. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Bentar. Nah, langkah yang kedua kita akan melakukan yang namanya load dataset. Nah, ini saya beri komen load dataset. Nah, dataset tadi kita simpan di dalam folder data mining kemudian datasets. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya yang pertama saya akan membuat variabel baru namanya adalah data. Nah, ini enaknya Python ketika kita membuat library itu tidak perlu ditambahkan biasanya kalau di PHP ataupun pemrograman yang lain menggunakan tanda dolar seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau di Python untuk membuat suatu variabel itu cukup ditulis seperti ini. Nah, data sama dengan kita panggil PD. PD itu adalah inisialisasi dari library pandas. pd.read_csv.
Nah, kemudian kita pilih direktorinya, yaitu di direktori datasets, ditulis datasets, kemudian garis miring, nama filenya adalah students_performance.csv. students_performance.csv. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita akan running di line berikutnya. Nah, di sini menjadi line 2, ini tandanya berhasil. Oh iya, saya lupa. Mungkin kalau adik-adik di sini ketika menginstal Anaconda pertama kali, itu mungkin ada yang error ya. Pandasnya error, nampinya error, matplotlib-nya error, seaborn-nya error. Nah, nanti bagaimana cara melakukan handling errornya? Yang pertama, nanti adik-adik di sini di searching saja Anaconda prompt. Di sini ada prompt-nya, Anaconda prompt. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, nanti tinggal dituliskan pip install, misalkan di sini kita akan menginstal pandas. Nah, seperti ini. Jadi nanti library satu-satu ini nanti silakan dilakukan pip install nama library-nya seperti itu. Nah, ini kebetulan di Anaconda saya sudah saya install library-nya. Nah, mungkin nanti jurus kedua ketika nggak bisa tanya ke saya, mungkin bisa juga tanya ke Google. Atau yang sedang tren saat ini bisa tanya ke ChatGPT atau OpenAI. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan kita akan melihat dimensi data. Nah, ini penting banget, berapa jumlah baris kemudian berapa jumlah kolom. Nah, di sini saya buat komentar, yaitu melihat dimensi data. Nah, bagaimana cara melihat dimensi data? Yaitu kita panggil variabelnya data, kemudian dot, kemudian kita gunakan yang namanya shape, kemudian save, enter. Outputnya, ini inputnya di line ketiga adalah ini data.shape, outputnya adalah 1000,8. Nah, ini artinya apa? Di dalam dataset student_performance ini ada 1000 data atau 1000 baris atau 1000 record dan ada 8 kolom. Nah, coba kita lihat ya. Nah, di sini ada 8 kolom, 1 gender, 2 race, 3 parental education, keempat lunch, kelima test preparation, keenam math score, ketujuh reading score, kemudian ke-8 writing score. Nah, betul ada 8 kolom atau 8 atribut. Kemudian jumlah barisnya kita scroll sampai ke bawah, apakah ada 1000? Nah, betul ada 1000 baris. Itu ya. Kemudian biasanya kita akan melihat informasi nama atributnya, nama atribut, dan tipe data. Ini penting juga nih di data mining, data analisis, data visualisasi, data science, machine learning. Nah, jadi kita harus mengetahui nama atribut dan tipe data yang digunakan. Nah, kita akan menggunakan namanya data.info. Nah, jangan lupa ini pakai kurung buka, kurung tutup. Ya sudah, klik shift enter. Ini adalah informasi untuk nama atribut dan tipe data dari dataset students_performance.csv. Ini ada 8 kolom, kemudian ada 1000 entries atau 1000 data. Di sini untuk tipe datanya, nah ini ya, jika kita menggunakan Python, di Python itu dia kebanyakan tipe datanya adalah objek dan integer. Nah, apa bedanya antara objek dan integer? Tipe data objek itu ini yang kemarin sudah sering saya tanyakan ya, apa itu nominal, apa itu numerik gitu ya. Nah, objek itu adalah tipe data nominal. Sedangkan int64 atau nanti ada data namanya float itu adalah tipe data numerik. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini yang harus dicatat dan harus digarisbawahi bahwa di dalam Python itu nanti ketika kita akan menggunakan machine learning,
menggunakan algoritma, kemudian kita akan melakukan analisis menggunakan IPython, itu tipe datanya harus integer. Nah, bagaimana cara mengubah, misalkan di sini tipe datanya adalah nominal. Bagaimana kita mengubah data nominal tersebut menjadi data numerik? Nah, itu nanti namanya adalah data preparation. Nah, nanti di data preparation itu ada 4. Nah, untuk mengubah salah satunya, untuk mengubah data nominal menjadi data numerik, itu namanya adalah data transformation. Nah, jadi nanti kita akan melakukan transformasi data dari data nominal akan kita ubah menjadi data numerik. Nah, metodenya nanti banyak banget, ada one hot label, kemudian label encoder, dan lain-lain. Nah, untuk kasus malam hari ini, kita nanti akan menggunakan preprocessing, yaitu label encoder. Nah, bagaimana cara melakukan atau bagaimana cara mengubah tipe data objek atau tipe data nominal ini menjadi numerik? Nah, ini caranya seperti ini. Yang pertama, kita import dulu modul, yaitu eskalon. Dan nanti di modul eskalon itu ada library namanya preprocessing label encoder. Nah, caranya kita panggil from eskalon dot preprocessing import ini label encoder seperti ini. Nah, ini diperhatikan untuk camel case-nya ya, untuk besar kecilnya huruf ya. Di sini label encoder L-nya huruf kapital, encodernya huruf kapital. Sudah kita klik save enter. Nah, berhasil, kita sudah berhasil import modul eskalon dan import library label encoder. Nah, di sini saya akan membuat variabel baru, namanya adalah encoder. Encoder sama dengan saya panggil library-nya label encoder, kemudian kurung buka, kurung tutup. Jika sudah, saya save enter. Data apa saja yang akan kita ubah dari nominal menjadi numerik? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom atau 5 atribut yang akan kita ubah data nominal menjadi data numerik, yaitu kolom gender, kemudian race, kemudian kolom parental education, lunch, dan test preparation. Baik, cara mengubahnya adalah data. Ini kita panggil ya. Nah, kita panggil variabelnya data, kemudian kurung siku, buka kurung siku tutup, kemudian petik tunggal. Nah, ini dipanggil kolomnya. Yang pertama gender. Di gender seperti ini. Ini sama dengan Nah, ini sama dengan encoder dot fit underscore transform. Ya, kita akan melakukan transformasi data di mana diambil dari data gender, kemudian kita ambil value-nya, values seperti ini. Nah, ini saya copy, kemudian saya paste. Yang kedua adalah race dari data race, kemudian yang ketiga adalah parental education, kemudian yang keempat adalah lunch, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah test preparation. Test preparation.
values. Sudah, kita coba running, save, enter. Nah, ini sudah berhasil. Nah, ini kalau dilihat datanya ya, data gender di sini di dataset itu, nih ada female, ada male, kemudian untuk race ada grup A, B, C, dan D, kemudian parental education atau pendidikan orang tuanya, ada bachelor degree, some college, master degree, dan lain-lain. Nah, ini tipe data nominal. Nah, kita sudah berhasil melakukan transformasi data. Jadi data-data nominal ini kita ubah menjadi data numerik. Kita lihat datanya, data.head kurung buka kurung tutup. Nah, data.head ini digunakan untuk menampilkan data.head. Nah, seperti ini. Gendernya ini sudah berubah jadi 01, kemudian race-nya juga sudah berubah 12102 dan lain-lain. Nah, data head ini default-nya adalah menampilkan 5 data. Nah, bagaimana misalkan saya mau menampilkan misalkan 10 data. Nah, di bagian head ini, di bagian kurung buka kurung tutup ini kita tambahkan value integer misalkan 10 seperti ini. Jadi nanti dia akan menampilkan 10 data di dalam datasetnya. Nah, ini 0 sampai 9. Nah, ingat ya di dalam perkodingan array pertama itu adalah array 0. Sini ya, array 0. Atau array 0 sama dengan baris pertama. Di sini ada 10 data. Nah, baik, kita sudah berhasil melakukan transformasi data. Langkah selanjutnya, nah ini penting juga di dalam data mining maupun data analisis, machine learning, data science, artificial intelligence, dan mata kuliah lainnya, yaitu kita melakukan cek apakah terdapat missing value. Missing value itu diartikan ada beberapa data yang hilang, value-nya hilang. Contohnya seperti ini. Kebetulan di performance student performance ini nggak ada missing value. Contohnya di sini ya, female, kemudian misalkan ini grup B-nya hilang, kemudian lanjut koma, bachelor degree, dan bla 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 gitu ya. Nah, yang hilang ini namanya missing value. Nah, kenapa missing value perlu kita cek? Karena nanti kalau ada missing value di dalam dataset, ada beberapa algoritma machine learning ataupun algoritma di data science maupun di data mining itu dia tidak bisa running. Jadi kita harus menghandle missing value-nya terlebih dahulu. Nah, nanti ada banyak metode untuk menghapus untuk menghandle atau memperbaiki missing value. Ada beberapa metode, contohnya kita hapus barisnya, ada yang melakukan kita hapus kolomnya, kemudian ada metode yang namanya imputasi. Nah, untuk level S1 ini mungkin tidak akan saya ajarkan terlalu jauh karena nanti masuk ke biasanya kalau riset-riset seperti itu adalah riset-riset teman-teman S2 maupun teman-teman S3. Nah, cukup S1 ini cukup saya ajarkan yaitu eh, bagaimana cara mengecek apakah terdapat missing value atau tidak. Yang pertama kita panggil variabelnya yaitu data, kemudian kita gunakan yang namanya is null. Data.isNull kurung buka kurung tutup dot sum kurung buka kurung tutup. Jika nanti value-nya adalah 0 seperti ini. Nah, ini 0, 0, 0 semua. Ini diartikan bahwa atribut atau kolom atau fitur di dalam dataset ini tidak terdapat missing value. Seperti itu. Jadi kita bisa melakukan analisis ke tahapan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat deskripsi data. Deskripsi secara umum, berarti contohnya deskripsi data itu kita akan melihat jumlah datanya, kemudian rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, nilai minimalnya berapa, kuartilnya berapa, persentilnya berapa, dan lain-lain. Nah, untuk melihat deskripsi data, kita gunakan yaitu
describe, data.describe. Kurung buka, kurung tutup, save, enter. Nah, di sini ya. Gender ini 0,482, ini bukan diartikan laki-laki ditambah perempuan nanti hasilnya 0,482, bukan seperti itu ya. Ini analoginya adalah gender di sini adalah 0,482. Itu kalau dalam ilmu statistik ini lebih mudahnya dibaca, yaitu jenis kelamin perempuan pada sebaran data di Darden Performance itu lebih banyak dibandingkan sebaran data laki-laki, atau jumlah data perempuan, jenis kelamin perempuan itu lebih banyak daripada jenis kelamin laki-laki di dalam dataset Student Performance. Seperti itu. Nah, yang bisa kita lihat rata-ratanya, kemudian bisa kita lihat min max-nya, bisa kita lihat persentilnya, itu adalah di bagian match score, reading score, dan rating score. Di mana match score, reading score, dan rating score itu tipe aslinya, tipe data aslinya itu adalah tipe data integer. Baik, pertama kita akan melakukan yang namanya univariate analysis. Apa itu univariate analysis? Tadi sudah saya singgung di awal, univariate analysis adalah kita akan melakukan analisis data pada satu kolom saja yang akan kita lakukan analisis data. Nah, ini enaknya kita ngoding menggunakan Jupyter Notebook maupun di VS Code juga sudah ada. Nah, di sini ini ada code. Nah, berarti ini tempat untuk menuliskan coding. Nah, kita juga bisa menambahkan yang namanya markdown. Markdown seperti ini. Nah, markdown itu kalau di Word itu ya, itu di Word itu kayak bab, subbab seperti itu, membuat bab, subbab, dan lain-lain. Kalau di pemrograman HTML ini mirip seperti heading. Kita akan menggunakan heading 1, heading 2, sampai seterusnya. Nah, ini hampir sama dengan HTML. Markdown itu nanti ada 6 level, sama heading 1 sampai heading 6. Nah, bedanya kalau menggunakan pemrograman HTML kita menuliskannya menggunakan H1, H2 sampai dengan H6. Nah, jika menggunakan Jupyter Notebook ataupun VS Code itu menggunakan tanda pagar seperti ini. Pagar 1 berarti yang adalah heading 1, pagar 2 adalah heading 2, ini lebih kecil. Pagar 3 berarti heading 3. Nah, semakin kita memberikan banyak pagar atau memberikan banyak heading, berarti nanti tulisannya juga akan semakin kecil seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan heading 1 seperti ini ya. Yang pertama kita akan melakukan univariate analysis. Save, enter. Nah, di sini code saya ubah menjadi markdown. Nah, ini saya buat heading 3. Yang pertama kita akan membuat analisis dalam bentuk grafik. Grafiknya adalah dalam bentuk bar plot seperti ini. Nah, ini saya berikan komen di sini code ya. Nah, selanjutnya code membuat bar plot atribut, contohnya atribut parental education. Caranya adalah yang pertama kita akan menggunakan visualisasinya yaitu matplotlib terlebih dahulu, berarti PLT. Apa itu PLT? PLT tadi sudah kita tuliskan di awal. PLT adalah matplotlib.pyplot. PLT kita akan memberikan title yaitu parental level of education. Ini berikan title seperti ini, kemudian seaborn SNS yaitu countplot. Countplot kita akan menghitung datanya, yaitu data dari
atribut atau kolom atau fitur parental underscore education ini. Kemudian kita tambahkan X labelnya, nama label di dalam apa itu titik koordinat sumbu X, yaitu nanti kita akan membuat dalam bentuk dua dimensi, ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kita akan membuat label pada sumbu X, itu contohnya education, kemudian di dalam Y labelnya kita beri nama labelnya misalkan count atau jumlah ya, jumlah gitu saja. Nah, kemudian kita show, plt.show, kita tampilkan. Nanti tampilannya seperti ini. Ada education 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dalam bentuk grafik bar plot seperti ini. Nah, baik. Yang pertama kita menggunakan grafik yaitu bar plot untuk univariate analysis atau analisis satu kolom. Selanjutnya kita akan membuat grafik dalam bentuk pie chart. Di sini saya tambahkan markdown, saya berikan heading 3 seperti ini, saya tuliskan pie chart. Shift enter. Nah, saya berikan komen, ini di code ya. Di code membuat pie chart atribut apa ya? Gender lah, gender yang cuma 2, gender. Nah, caranya bagaimana untuk membuat pie chart di dalam IPython? Yang pertama kita panggil dulu data dari kolom gender dot value underscore counts. Sorry, ini gender seperti ini. Kemudian value underscore counts itu 2 dot plot dot pie, kemudian kurung buka kurung tutup auto tct sama dengan persen kemudian 1,1 f persen. Ini tandanya apa? 1,1 ini kita akan menggunakan satu digit di belakang koma. Koma label sama dengan noun, kita tidak akan memberikan label. Noun-nya n-nya besar ya, noun seperti ini. Kemudian legend-nya sama dengan true. T-nya besar. Kemudian plt dot layout. Apakah error? Ah, berhasil. Ini ya, gendernya 0 dan 1. 0 biru, kemudian yang 1 kuning. Nah, kemudian grafik yang ketiga, tadi kita sudah membuat grafik yaitu bar plot, kemudian pie chart. Yang ketiga, kita akan membuat grafik dalam bentuk box plot. Box plot. Nah, ini di sini markdown ya. Markdown, heading 3, shift enter. Saya beri komentar yaitu membuat box plot pada atribut, tentunya apa ya atributnya yang kita buat box plot, math score, skor matematika, math score. Caranya yaitu plt dot figure
kemudian kita atur size-nya, fix size sama dengan 8,4, nanti 8 pixel, 4 pixel. Kemudian kita panggil seaborn sns dot boxplot, kemudian dari data dengan nama atributnya adalah match score. Shift enter. Hanya seperti ini. Nah, di sini ada data di luar boxplot ini ya. Ini tandanya ini adalah outlier, namanya adalah outlier data. Nah, match score itu berada di range antara ini berapa ini ya? 20, 30, mungkin 25 sampai 100 range sebaran datanya. Kemudian di sini ada nilai ini namanya outlier data, data outlier atau data percilan kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, baik, untuk univariate grafik yang selanjutnya, yaitu grafik yang keempat. Yang pertama kita sudah membuat bar plot, kemudian pie chart, box plot, kemudian yang keempat kita akan membuat yang namanya KDE histogram. D-nya itu density, kerapatan. Shift enter. Saya berikan komen yaitu membuat KDE histogram atribut misalkan reading score atau skor membaca. Bagaimana caranya? Kita panggil plt dot figure, kemudian kita setting page size-nya sama seperti di atas 8,4, kemudian sns dot displot, KDE itu DE-nya itu distribution. Displot, kemudian kita panggil dari data dengan atribut reading score. Shift enter. Nah, ini datanya seperti ini. Sudah, mungkin sudah cukup nih untuk grafik yang ada di univariate analysis. Univariate analysis kita sudah menggunakan grafik bar plot, kemudian pie chart, kemudian box plot dan KD histogram. Nah, selanjutnya analisis yang kedua yaitu univariate analysis sudah, yang kedua adalah bivariate analysis. Apa itu bivariate analysis? Bivariate analysis itu kita akan melakukan analisis dari dua kolom atau dua atribut atau dua fitur. Lanjut kita buat markdown baru menggunakan heading 1 yaitu nomor 2 itu bivariate analysis. Shift enter. Kemudian ini saya buat markdown baru. Nah, kita akan yang paling sering digunakan untuk melakukan bivariate analysis itu adalah scatter plot. Nah, apa itu scatter plot? Nah, ini silakan nanti dilihat. Ini saya buat markdown, kemudian heading 3, scatter plot. Shift enter. Contohnya di sini membuat scatter plot pada atribut misalkan reading score dan misalkan writing score. Ini jangan di shift enter ya. Enter biasa. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama kita panggil library matplotlib yaitu plt.scatter, yaitu yang akan kita gunakan adalah data dengan atribut
namanya adalah reading score, dan itu menggunakan koma, dan data dengan atribut dengan namanya yaitu rating score. Kemudian kita berikan nama untuk label X, plt.x label, yaitu reading score. Nah, lupa nggak pakai petik tunggal. Nah, seperti ini reading score. Kemudian kita akan menggunakan nama pada Y labelnya yaitu rating score. Nah, kemudian saya buat titelnya plt.title, yaitu scatter plot reading score versus rating score. Ini plt.show. Save, enter. Nah, ini adalah scatter plot untuk bivariate analysis pada atribut reading score dan rating score. Nah, apabila adik-adik di sini menjumpai scatter plot dengan gambar seperti ini, berarti ini adalah dia sebarannya itu apa itu naik, dia naik. Jadi apabila nilai membacanya tinggi, maka bisa disimpulkan juga nilai menulisnya juga tinggi. Nah, ini arahnya ke atas, berarti ini adalah positif, saling berkorelasi. Ya, ini kalau ada sebaran data scatter plot seperti ini artinya adalah saling berkorelasi positif. Apa itu korelasi positif? Korelasi positif adalah apabila salah satu atributnya ini dengan value tinggi, maka atribut yang lain juga value-nya tinggi. Apabila atribut salah satu value-nya rendah, maka atribut yang satunya value-nya juga rendah. Contohnya di sini untuk sebaran data ini kan di bawah 20 untuk rating score, kemudian rating score-nya di bawah 20. Kemudian kita lihat sebaran data yang di sini, jika rating score-nya dia 100, dia nilai menulisnya atau rating score-nya juga 100. Nah, seperti itu. Ini adalah namanya korelasi positif. Bergerak ke atas dari kiri ke kanan, dari kiri bawah ke kanan atas, berbentuk seperti ini. Nah, nanti ada yang namanya korelasi negatif. Jadi nanti bergerak dari kiri atas menuju ke kanan bawah seperti ini. Itu artinya korelasi negatif. Korelasi negatif itu adalah inverse-nya atau kebalikannya. Jika salah satu atribut nilainya tinggi, maka atribut yang satunya nilainya pasti rendah. Nah, itu nanti tergantung dari dataset yang akan kita analisis. Kebetulan di Students Performance, kemudian atribut reading score dan rating score itu korelasinya positif. Dan memang seharusnya korelasinya harusnya positif. Karena orang yang pandai membaca, biasanya dia juga pandai menulis. Itu. Nah, contoh lagi nih. Contohnya membaca dengan nilai matematika gitu ya. Apakah ada hubungan yang saling menguatkan atau hubungan positif atau negatif antara nilai membaca dan nilai matematika? Bagaimana hubungannya? Kita copy, kemudian saya paste di sini. Di sini reading score-nya saya ubah menjadi math score. Kemudian di X labelnya ini saya ubah math score. Kemudian di titelnya scatter plot, reading score-nya saya ubah math score versus rating score. Nah, bagaimana korelasinya ya? Kita lihat shift enter. Ini saya ubah dulu nama komentarnya, shift enter. Sama. Jadi korelasi antara atribut nilai matematika dan nilai menulis itu korelasinya adalah korelasi positif.
Jadi orang yang pandai matematika itu biasanya dia juga pandai menulis. Sebaliknya orang yang mohon maaf mungkin tidak begitu pandai matematika, dia juga tidak begitu pandai juga ketika menulis. Baik, univariate analysis sudah, kemudian bivariate analysis sudah, yang ketiga yaitu namanya multivariate analysis. Apa itu multivariate analysis? Multivariate analysis adalah kita akan melakukan analisis lebih dari 2 kolom, mungkin bisa 3 kolom, 4 kolom, bahkan semua kolom kita lakukan analisis. Nah, untuk multivariate analysis itu nanti yang banyak digunakan itu biasanya menggunakan heat map, bisa juga menggunakan correlation metric. Correlation metric itu nanti dalam bentuk angka, kemudian nanti biar lebih enak dilihat, visualisasinya biar user friendly atau experience usernya biar lebih enak, itu biasanya digunakan warna-warna. Nah, jadi nanti dikonversi dari correlation metric, nanti dikonversi menjadi namanya adalah heat map. Ini nanti grafiknya dalam bentuk warna. Nah, biasanya warna yang semakin gelap itu korelasinya besar, korelasinya tinggi, sedangkan nanti jika warnanya itu terang, berarti korelasinya rendah. Baik, yang pertama sebelumnya ini saya buat markdown dulu, kemudian heading 1, yang ketiga yaitu multivariate analysis. Save enter. Saya buat markdown lagi, heading 3. Itu pertama saya akan membuat namanya correlation metric. Correlation metric seperti ini. Shift enter. Saya berikan komentar yaitu melihat korelasi antar atribut. Yang pertama saya akan membuat variabel baru, misalkan di sini saya buat nama variabelnya adalah korelasi. Korelasi sama dengan data dot ini CORR, correlation kurung buka kurung tutup. Kemudian saya panggil variabelnya korelasi, shift enter. Nah, ini ya. Correlation metric itu matriksnya angka seperti ini. Wah, ini nggak enak. Karena secara visual, secara user experience manusia, ini biasanya kalau membuat report dalam bentuk angka-angka seperti ini tidak begitu disukai oleh eh, si level-level top management seperti itu ya. Biasanya level-level top management itu dia lebih suka jika dibuat grafik atau dalam bentuk visual gambar ataupun visual warna. Sehingga biasanya setelah dibuat correlation metric, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat visualisasi dalam bentuk heat map. Ini saya tambahkan markdown, kemudian saya beri heading 3, heat map. Saya berikan komentar yaitu visualisasi korelasi antar atribut menggunakan heat map. Bagaimana caranya? Yang pertama kita panggil PLT-nya, plt.figure. Kita atur fig size-nya, kita atur ukuran gambarnya. Di sini saya setting misalkan 7,7. Kemudian kita panggil seaborn sns.heatmap itu korelasi. Kita panggil ini korelasi dari data ini, dari correlation metric. Kemudian c-bar-nya sama dengan true.
kemudian square-nya sama dengan true juga, kemudian FMT formatnya sama dengan titik 2F atau 2 digit di belakang koma, kemudian anotasinya dia true. Ini sudah plt dot show, save enter. Nah, nanti visualisasinya seperti ini. Nah, ini warna mendekati warna gelap, ini berarti korelasinya sangat kuat. Nah, nanti sangat kuat tapi dia korelasi negatif. Kemudian kalau ini warnanya terang seperti ini korelasinya adalah korelasi positif atau korelasinya kuat. Nah, di sini contohnya adalah ini ya. Ada 3 atribut ini. Ini adalah 3 atribut dengan korelasi positif yang kuat. 3 atributnya adalah match score, reading score, dan rating score. Nah, tadi di variate analysis kita juga sudah menyimpulkan bahwa jika seseorang itu nilai matematikanya tinggi, biasanya nilai reading maupun ratingnya itu juga tinggi. Begitu juga kebalikannya, apabila nilai matematikanya dia buruk, biasanya nilai reading dan ratingnya juga buruk atau jelek. Nah, mungkin untuk praktikum hari ini saya cukupkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Baik, apa bila nggak ada yang ditanyakan, ini sudah saya rekam. Insya Allah kalau ada waktu nanti materinya akan saya upload ke YouTube. Baik, saya akhiri perkuliahan praktikum data mining dan visualisasi informasi pada malam hari ini. Terima kasih atas attention-nya dan kehadirannya. Oh, jangan lupa presensi di e-learning ya. Presensi di e-learning untuk data mining kelompok 1 dan kelompok 2 linknya sama. Kemudian visualisasi informasi juga sudah ada linknya di e-learning. Silakan melakukan presensi. Baik, saya akhiri praktikum malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.